Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tuntun langkahku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah kemenanganku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Bersembah Dia Bapa Tuhan terkasih. Kau penyelamatku, Kau perlindunganku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersembah Dia Bapa Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Berikan waktu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamat kami. Dipujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini, Yesus. Hanya Engkau yang kami agungkan di tempat ini. Tiada seperti-Mu, Yesus. Tiada seperti Engkau, Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami. Kaulah yang kami sembah. Jangan lihat kanan kirimu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Fokuskan matamu, hatimu tertuju pada Yesus saat ini. Berikan waktumu beberapa menit ke depan untuk menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Dialah sumber segala-galanya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Terus sembah Dia. Sembah Dia. Oh, sembah-Mu. Sembah-Mu Yesus. Makasih Tuhan. Hanya glory bagimu seorang. Aku meninggalkan Engkau, menyembah-Mu di dalam. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu.
bahwa dia hadir di tempat ini. Dia hadir baik di online maupun di offset. Percaya Yesus berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sikiara lapata ora papa pata sikada ora papa pata sikada. Puaskan kami Yesus. Puaskan kami. Puaskan kami Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Bapa Dia yang baik Tuhan. Dia sahabat kita. Kita percaya baik Tuhan. Tuhan Yesus hadir. Berapapun kita, dimanapun kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada bersama kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiara patasi kadadadadadada. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang, amin, terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, aku udah berjemaat tuh bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi dengan imanmu katakan sebab Kaulah yang. Sebab Kaulah yang terima pujian. Segala pujian bagimu Yesus. Amin. Terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Di atas, Raja di atas segala raja. Wah, Raja, Raja di atas segala raja. Mari pilihan katakan, ambil. Haleluya, saudara-saudara, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita ada sukacita, masih sukacita. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kita orang yang diberkati. Ada amin? Amin. Haleluya. Aku diberkati, Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku Amin. diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati.
diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Diberkati. Siapa yang tidak diberkati angkat tangan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Semuanya diberkati oleh karena Yesus Kristus masih sukacita, masih kuat. Mari kita sama-sama muji nama Tuhan kita. Haleluya. Dengan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Soal masalahnya dapurnya masih Ari di rumah. Amin. Bentrokan. Yang mau pakai dapur pakai apa? Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Kita memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, yes. Tiba saatnya kita Hari lebih meriah lagi kita katakan. 1, 2, say. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Bagi Yesus, segala raja, di atas segala raja. Haleluya. Sukacita yang paling terdalam Tuhan kami tunjukkan pada Engkau Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terhormat terkasih oleh karena Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sekaligus kita menyaksikan news Ephata Mana. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, kami berikan dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Kami berikan dengan keikhlasan kami berikan dengan sukacita Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan jauh sempurna, tapi Engkau yang menyempurnakan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berikan dengan sukacita hanya daripadamu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan news. Oh, apa? You know it? Kalimat ini. Oh. Hai, salam Ephata Church. Dengan saya Pastor Neni. Saya Clara Oga. Saya Ibu Christine. Inilah Ephata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi
waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Saya Clara Ongga, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa syafaat. Mari kita siapkan hati untuk doa syafaat. Silakan. Mari Bapak, Ibu yang di Zoom, kita berdoa syafaat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menaikkan segala pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Efata, baik di Sydney maupun Malang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan jadwal-jadwal ibadah yang diadakan Tuhan, Engkau ikut campur tangan, turut bekerja ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap jemaat, dimanapun mereka berada, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban berat Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan Bapa, apapun itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang turut bekerja ya Tuhan. Kami mau kami juga mau berdoa Tuhan untuk untuk penginjilan yang sedang diadakan Tuhan di seluruh dunia Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu para misionaris yang sedang berjuang untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk para pastor kami, Pastor Jimmy selaku senior pastor kami Tuhan, Pastor Neni dan juga Rafael. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melengkapi keluarga ini agar menjadi berkat menjadi garam dan terang bagi lingkungan mereka Tuhan, bahkan menjadi berkat juga bagi domba-domba yang mereka sedang gembalakan Bapak. Kami berdoa juga untuk Pastor Teki, Pastor Silvi, Pastor Yuli, Pastor Hadi, di setiap pekerjaan mereka, apapun keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Efata Malang. Kami serahkan Efata Malang ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di tempat ini, Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita Bapak Saudara kasih untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu
hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Tuhan Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba. Terima kasih. Shalom Tante, apa kabar Tante? Silakan, Pastor. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Amin. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada siang pagi hari ini Bapak, kami percaya kasih-Mu yang begitu besar. Amin. Sebelum kami akan mendengar firman-Mu Bapak, urapi kami yang ada di sini Bapak, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sungguh luar biasa. Berikan telinga kami sebagai murid untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan juga kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Ini ayat firman Tuhan. Temanya adalah Tuhan adalah sumber segala hikmat. Kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Ya. Ibu minta tolong Ibu Segar, Ibu Mei baca firman Tuhan. Iya, halo. Pasal 2 ayat berapa, Pastor? 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Iya, benar Pastor, sampai 11. Oh, sampai 16. Sampai 16. Baik. Lanjut ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16 kok ada gambarnya. Sorry. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Amin. Ya. Ini temanya sangat luar biasa. Tuhan adalah sumber
segala hikmat ya. Di zaman modern ini kita banyak sekali menghadapi problem atau masalah yang seringkali menguras pikiran kita. Kadangkala kita itu anggap remeh, kita tidak memakai hikmat, nggak masalah. Kita berpikir asal-asalan. Itu yang membuat kita itu terjatuh, ya, sampai kita tidak menghiraukan sekeliling kita. Bahkan kita meremehkan apa artinya hikmat. Padahal itu sangat penting hikmat itu bagi kehidupan kita yang untuk menjalani kehidupan kita. Ya. Sampai kita kadangkala kita memakai hikmat atau pikiran kita sendiri tanpa melibatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Itu pemikiran dunia ya, kadang kita itu cuek. Ya, kadang kita meremehkan, ya. Seperti saya kasih contoh, ya. Mobil tanpa setir pasti akan menabrak. Ya kan? Nah, kalau mobil ada setir, berarti bisa mengendalikan. Kita kalau mau belok kanan, kita tinggal putar setir, mobil itu belok kanan. Kalau kita mau belok kiri, kita putar setirnya belok kiri. Atau kita mau lurus. Ya. Oleh karena itu, hikmat itu sangat penting untuk mengendalikan perbuatan kita yang akan kita lakukan. Ya, mari saudara-saudara kita harus sadar bahwa hikmat itu sangat-sangat penting. Ya, apalagi kalau hikmat atau pemikiran ya yang berasal dari Tuhan itu sangat luar biasa. Yang bisa menuntun kami, yang menuntun saudara-saudara dan saya ke jalan yang benar. Yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Iya kan? Nah, sekarang manusia tanpa melibatkan hikmat dari Tuhan itu bisa melakukan ke jalan yang salah atau tersesat. Ya. Contoh, ya, manusia misalnya mengalami masalah. Misalnya masalah hutang, ya. Ataupun yang lain, masalah yang berkaitan dengan anak ataupun yang lain. Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan, maka cara manusia itu cara yang sesat. Dalam arti, siapa tahu kita mau maksudnya menipu supaya kita bisa mengambil atau apapun yang lain. Tapi kalau hikmat dari Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau minta hikmat supaya saya bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan sampai saya jatuh dalam dosa, jangan sampai saya salah jalan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, ya kan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Bahkan yang sangat histeria, yang sangat-sangat menyedihkan hati saya, yaitu manusia tanpa hikmat Allah itu sangat bahaya. Kadang-kala manusia bisa stres, depresi, bahkan ada sampai bunuh diri. Ini contoh, ada tetangga saya di rumahnya papa saya. Dia itu anaknya pinter, pandai di sekolahnya, ya. Kadang-kala banyak bantu teman. Ada suatu saat dia mengalami masalah. Dia dimarahi orang tua atau apa gara-gara hanya satu masalah yang sepele. Terus dia akhirnya mengakhiri kehidupan dia sendiri dengan bunuh diri. Itu yang sangat bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus mengerti hikmat Tuhan itu sangat luar biasa. Jangan sampai kita meremehkan. Mari saudara, kita harus bangun. Libatkan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan sangat luar biasa. Karena hikmat Tuhan sangat
baru atau fresh, bahkan unlimited, tanpa tak terbatas. Kalau pemikiran atau hikmat dari manusia atau dari dunia terbatas. Contoh, kalau kita mempunyai kepala manusia itu kecil, ya. Tapi kalau Tuhan itu tidak terhingga, ya. Makanya kita itu harus melibatkan Tuhan, minta sama Tuhan hikmat Tuhan, supaya kita dalam menghadapi masalah kita bisa menyelesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan yang berikan kepada kita, gitu. Pagi hari ini kita bahas ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Pertama, hikmat yang berasal dari Allah Bapa. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai buku atau kertas, bisa catat, gitu. Pertama, hikmat yang berasal dari Allah Bapa. Nah, itu luar biasa ya. Hikmat Allah Bapa adalah hikmat tanpa batas atau unlimited. Sangat luar biasa. Yang setiap diberikan kepada manusia sangat baru dan fresh dan sempurna, tanpa cacat dan gagal. Itulah hikmat Allah Bapa. Ambil itu, minta sama Tuhan. Kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya terlalu gengsi, tanpa hikmat Allah Bapa saya bisa menyelesaikan. Jangan salah bapak, ibu-ibu. Hikmat Allah Bapa sangat penting. Dia mengetahui segala sesuatu. Sebelum kita pikir, Allah Bapa sudah mengetahui rencana dan rancangan kita. Mari saudara, ya, kita libatkan hikmat Allah Bapa supaya dalam menghadapi masalah atau problem yang bisa diselesaikan dengan baik. Sebagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo sebelum memerintah bangsa Israel. Saya suka Raja Salomo, dia sangat luar biasa. Dia tidak minta kekayaan, tapi dia cuma minta satu, hikmat. Mungkin bagi bapak atau ibu-ibu, ya, hikmat dengan kekayaan, mungkin bapak-bapak atau saya juga mungkin, saya pilih kekayaan. Tapi jangan salah, kekayaan bisa hilang dalam sekejap. Tapi hikmat yang berasal dari Tuhan tidak akan hilang. Dia kekal. Karena Allah Bapa kita itu kekal dan abadi. Mari saudara kita buka, kita lihat Raja Salomo. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31. Ibu Mei minta tolong dibaca, Ibu Mei. Satu Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31. Sampai 31. Satu Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31 ya. Ayat 29 saya bacakan firman Allah. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. 31. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Nah, luar biasa kan? Ternyata lihat ya Raja Salomo. Hikmatnya sangat luar biasa. Manusia mana yang bisa mengalahkan hikmatnya Raja Salomo? Raja Salomo cuma minta satu
kepada Bapa, yaitu hikmat. Mari saudara, kita minta hikmat Allah Bapa. Karena segala sesuatu seperti kekayaan, yang lainnya bisa lenyap. Tapi hikmat dari Allah Bapa nggak bisa lenyap. Sungguh luar biasa hikmat yang berasal dari Allah Bapa, yang tidak bisa ditandingi hikmat yang berasal dari dunia fana. Tapi kadang-kala manusia yang sudah pandai, yang sudah luar biasa, menganggap remeh hikmat yang berasal dari Allah Bapa. Karena manusia masih ada kedagingan dan merasa bahwa kita melakukan sesuatu tanpa hikmat Allah, kita bisa. Tapi jangan salah bahwa hikmat Allah lebih besar daripada hikmat yang kita miliki. Karena hanya kecil. Tapi hikmat dari Allah Bapa sungguh luar biasa. Luar biasa. Sampai kita bisa tercengang. Kok bisa ya? Kok bisa ini ya? Bahkan kita sampai kaget. Luar biasa ya. Itulah hikmat Allah Bapa. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersandar. Kita harus memiliki Allah, hikmat Allah yang luar biasa. Jangan sampai kita terlena. Karena dunia seringkali memberikan godaan-godaan, yaitu hikmat dunia. Tapi hikmat dunia itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Bahkan hikmat dunia bisa menghancurkan kita. Mari saudara, saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, mari bergabung. Andalkan hikmat Allah Bapa. Terima kasih. Terus ini kita akan bahas yang kedua, hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Ini ayat yang 10 sampai 14. Ibu Mei coba baca, minta tolong ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 14. Atas 1 Korintus 10 sampai 14. Iya. Karena kepada Allah kita telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Luar biasa. Ya. Hikmat yang berasal dari Roh Kudus adalah hikmat yang menyelidiki segala sesuatu sampai tersembunyi sekalipun. Saya akan ulangi, hikmat yang berasal dari Roh Kudus adalah hikmat yang menyelidiki segala sesuatu sampai yang tersembunyi sekalipun.
Seringkali kita menyembunyikan pikiran-pikiran kita dari Allah. Ini sangat salah sekali. Bahkan Tuhan sangat membenci pikiran yang tersembunyi. Karena disitulah pikiran manusia menjadi kotor atau menjadi jahat. Mari kita harus sadari itu. Bahkan manusia berpikir, mana mungkin Tuhan dan manusia tahu pikiran kita. Benar. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Allah Bapa tahu pemikiran kita yang tersembunyi. Manusia benar tidak bisa melihat pemikiran kita, hikmat kita. Tapi Tuhan yang tahu, Dia menyelidiki. Roh Kudus menyelidiki pemikiran kita. Jadi, jangan anggap remeh hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Dia akan menyelidiki. Sekalipun sampai tersembunyi. Terus mana mungkin? Tetapi jangan salah. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudara, oleh karena itu, percayalah Roh Kudus menyelidiki pemikiran manusia yang tersembunyi. Ya, ini saya kasih contoh. Ini kisah nyata. Ada teman saya, dia melakukan bisnis, usaha. Bagus. Dia berasal dari nol. Ya, sampai dia berhasil. Dia berhasil. Ya. Terus suatu kali dia mempunyai pemikiran. Timbul. Ya. Dia menjual produk seperti produknya spare part atau apa ya. Spare partnya sepeda motor. Dia mau ganti, contoh saya kasih oli mesin ya, oli mesin sepeda motor. Dia mau melakukan seperti pemalsuan. Saya bilang, kamu melakukan, manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan bisa melihat dan menyelidiki. Bahkan kamu bisa fatal, bahkan bisa berurusan dengan polisi. Kasih nasihat. Memang manusia greedy, serakah, ingin menjadi kaya. Yaitu dia menggunakan pemikiran manusia. Yaitu dia mau campur dalam arti pemalsuan. Saya bilang salah itu. Lebih baik apa adanya, kita minta sama Tuhan hikmat. Supaya kita melakukan perbuatan atau tindakan yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Bapa. Saya akan nasihati ya teman saya, jangan jual begitu ya. Kamu bisa ketangkap, bisa habis. Kamu bangun usaha dari nol sampai sekarang kamu bisa maju. Kamu memiliki rumah, kamu memiliki mobil, memiliki karyawan hanya karena kamu greedy, serakah, ingin meraup keuntungan yang besar. Kamu meraup keuntungan yang besar, lebih besar. Itulah bisa menjatuhkan kamu. Akhirnya saya nasihati, dia mulai berpikir, memang teman saya tidak melibatkan hikmat Tuhan. Dia memakai cara pikir manusia. Katanya cara pikir manusia itu kecil, sempit. Beda dengan pikiran Tuhan. Hikmat Tuhan yang luar biasa besarnya, yang tidak bisa kita jangkau atau kita tidak bisa kita selidiki yang bagaimanapun. Akhirnya teman saya dia membatalkan. Pertama, dia takut ketahuan, kedua dia takut kekayaannya bisa habis dalam sekejap. Saya akan nasihati jangan lakukan. Lebih baik untung sedikit tapi kamu hidup nyaman, kamu hidup sukacita, kamu hidup damai sejahtera, ya kan? Akhirnya dia berubah, saya bilangi, jualah sesuai dengan produk
yang sudah dibuat atau dicetak oleh pabrik. Jangan kamu ganti. Lebih baik kamu untung sedikit, tapi hati kamu ada kedamaian, tidak ada rasa ketakutan. Itu salah satu contoh. Memang saya banyak contoh yang lain, contoh kehidupan gitu ya, dari teman-teman saya gitu ya. Kebanyakan mereka menggunakan hikmat sendiri. Kadang-kala teman saya menggunakan hikmat dunia. Contoh, tanya kepada teman, ya apa gini ya, saya punya masalah, saya punya problem, bagaimana ya permasalahan ini ya? Tolong ya apa, minta advice, pendapat. Memang tidak disalahkan, benar. Tapi jangan salah, kita juga harus melibatkan hikmat Roh Kudus supaya bisa menyelidiki apakah hikmat yang berasal dari teman-teman kita itu benar atau salah. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih dan memberikan jalan yang benar. Memang manusia kadang susah, sulit, ya. Apalagi kalau manusia sudah dalam arti memiliki kekayaan, memiliki kecerdasan yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa, ya. Kadang-kala itu meremehkan, bahkan menganggap dirinya itu dalam arti saya pandai, saya nggak butuh hikmat dari Roh Kudus, saya nggak butuh, saya bisa nyelidiki kok. Itu yang bisa membuat manusia itu jatuh dalam dosa, bahkan bisa mengalami kehancuran. Itu hikmat Roh Kudus. Pakai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, minta, jangan malu-malu, berdoa, baca firman Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan, berikan aku hikmat Roh Kudus yang bisa menyelidiki apakah saya melakukan itu benar atau tidak. Supaya kita jangan sampai jatuh dalam dosa ataupun jatuh dalam kejahatan yang Tuhan tidak suka itu. Serahkan, pakai hikmat Roh Kudus. Oke, saudara-saudara, kita lihat ya, hikmat yang berasal dari Roh Kudus itu bisa memberikan nasihat bagi kita. Seperti rambu-rambu. Kalau kita menyetir mobil atau sepeda motor, di tengah jalan kita melihat rambu-rambu. Rambu-rambu dilarang kanan. Ya kita jangan belok kanan. Kita lurus. Atau rambu-rambu dilarang belok kiri. Kita bisa belok kanan atau lurus. Bahkan ada rambu-rambu dilarang berhenti. Ya kita jangan berhenti. Kita lurus. Bahkan ada rambu-rambu merah, kuning, hijau. Kalau merah kita berhenti, kita harus berhenti. Itulah tugas hikmat dari Roh Kudus, menyelidiki, bahkan menasihati, bahkan melarang, bahkan bisa menegur, bisa mengatakan, itu salah jalannya. Kalau kamu jalan belok kanan, bisa kamu di situ ada lubang besar, atau di sana buntu. Kita bisa lurus atau belok ke kiri. Itulah sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudara-saudara, pakai hikmat Roh Kudus, undang. Jangan malu-malu. Kita berdoa, kita undang, ya supaya kita tetap kepada jalan yang benar. Itulah kehebatan hikmat yang berasal dari Tuhan, yang bisa memprotek kita kepada jalan yang benar. Jangan sampai kita jalan yang salah. Kalau kita masuk ke jalan yang salah, berakibatkan
kita bisa tersesat. Itulah pentingnya, sangat penting hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Jangan sepelekan, gitu. Oke, yang kita masuk ketiga, hikmat yang berasal dari Kristus. Nah, ini sungguh luar biasa. Kristus sangat mengasihi manusia. Ibu Mei coba baca ya, minta tolong baca ayat 15 sampai 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Kurang dengar ya suaranya. Belum dibaca. Sudah ya. Yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oh, salah. Ayat 15 sampai 16. Tetapi manusia rohani. Ya, 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Luar biasa ya. Hikmat yang berasal dari Kristus adalah hikmat yang menasehati. Setiap apa yang diperbuat oleh manusia, ini sangat penting sekali bagi manusia agar tidak salah jalan atau tersesat. Hikmat Kristus seringkali ditolak oleh manusia karena merupakan larangan agar manusia waspada dari pikiran jahat. Inilah titik poin yang harus kita miliki. Tanpa hikmat Kristus, maka kita akan kehilangan arah atau tersesat. Sehingga sedangkan manusia menggunakan rambu-rambu masih aja salah. Bisa tersesat atau melanggar rambu-rambu. Apalagi jika tidak menggunakan rambu-rambu, maka manusia semakin parah atau tersesat jauh. Ya. Jadi, hikmat yang berasal dari Kristus, dia mengasihi kita. Ya, bahkan dia menasihati agar kita jangan sampai kita keluar dari jalan yang benar. Ya. Contoh, ya, kalau kita melihat suatu permasalahan atau problem, ya, kalau kita memakai hikmat yang berasal dari dunia, kadang-kala mau melakukan dengan jalan pintas, tanpa memikir resiko ataupun yang lain. Tapi Kristus, hikmat yang berasal dari Kristus, dia memberikan nasihat, dia memberikan kasih. Jangan lakukan itu. Itu salah. Kamu bisa jatuh. Tapi namanya manusia, sangat ego sekali. Dia mengandalkan hikmat dari dunia yang fana. Oh, ini yang lebih jalan enak, lebih singkat. Tapi Tuhan mengajarkan jalan yang singkat itu, jalan untuk kehancuran. Mari saudara-saudara, kita harus sadar. Kita harus bangun supaya jangan kita jatuh. Pakai hikmat yang berasal dari Kristus. Dia mengasihi kita. Dia tidak rela kita melakukan segala sesuatu itu asal-asalan atau tersesat. Libatkan hikmat yang berasal Kristus. Karena Kristus mengasihi kita. Ini saya kasih contoh hikmat yang berasal Kristus. Ya, ada teman saya, teman pelayanan waktu saya sebelum ke Sydney, yang pada waktu saya masih remaja, ya. Teman saya melayani. Ada seorang anak muda,
ya. Memang dia kehidupannya dia di garis kemiskinannya. Ah, dia mau cepat kaya. Dia tanya sama saya, banyak dia lihat orang-orang kok kaya sekali, enak ya. Caranya bagaimana? Apakah saya harus merampok? Apakah saya harus menipu? Apakah saya harus melakukan hal-hal yang sangat gampang, yang cepat kaya, atau berjudi? Saya kasih ajar karena saya melayani ya anak muda ya waktu itu. Saya kasih nasihati, kamu melakukan itu, sekarang kamu banyak duit, tapi kamu pasti akan jatuh. Karena apa yang kamu dapatkan instan, maka kamu akan hilang dengan sekejap. Bekerjalah yang baik. Kalau kamu tidak mau ikut orang, berusahalah buka bisnis ataupun yang lain. Saya nasihati, anaknya cerdas, anak remaja ini cerdas, pandai. Ya, dia bisa kalian bisa memperbaiki sepeda motor, dia bisa memperbaiki listrik, dia pandai. Tapi mungkin sekolahnya dia kan tidak sampai STM atau apa gitu ya. Memang apa keluarganya keluarga di garis kemiskinan gitu ya. Tapi saya arahkan ya, orang kaya itu berusaha dari nol, meningkat jadi satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya ajarkan anak muda ini dan akhirnya dia sadar memang dia pergaulan seperti anak-anak jalanan gitu ya. Dia gampang terpengaruh. Saya bilang, kamu kalau menerima nasihat dari teman kamu bisa hancur. Lihat masa depannya teman kamu yang lain. Hancur. Masuk penjara. Bahkan ada yang merampok, ketahuan, dihabisin oleh massa. Apakah kamu mau? Saya kasih tahu sama teman saya yang maksudnya anak didik saya. Ya, apa kamu mau dipukul massa begitu? Kan nggak mau. Bekerjalah yang baik. Pakai hikmat Tuhan. Libatkan hikmat yang berasal dari Kristus. Itu sangat pengalaman ini sampai saya sekarang ini saya ingat. Ya, yang tidak terlupakan. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu ajarkan kepada saudara-saudara yang terdekat atau orang tua, Bapak, Ibu, atau anak, ajarkan mereka. Jangan kita melihat diri kita, tapi kita ajarkan. Pakai hikmat. Hikmat Allah Bapa. Hikmat Roh Kudus, hikmat Kristus. Supaya dalam menghadapi masalah ataupun problem, kita bisa menghadapi sesuai kehendak Bapa. Yang sangat luar biasa itu. Memang kita bangga ya, kita memiliki Tuhan yang sangat baik, yang menuntun kita ke tempat yang rindang, penuh makanan, yang luar biasa. Tapi kita jangan meremehkan hal-hal yang sepele, hal yang kecil. Karena disitulah kita akan diuji. Apakah kita masih melibatkan hikmat dari Tuhan? Apakah kita masih memakai hikmat yang berasal dari Allah? Apakah kita masih menggunakan hikmat yang berasal dari Kristus? Sungguh luar biasa. Libatkan. Jangan malu-malu atau merasa ketakutan. Tidak. Hikmat yang berasal dari Allah Bapa memberikan kedamaian, sukacita.
yang kita semakin hari semakin kuat. Saya merasa seperti memakai hikmat Tuhan tuh luar biasa ya. Kadang-kala pemikiran kita itu kecil. Ya apa ya, jalan keluarnya itu bagaimana ya? Kalau kita mengalami masalah ataupun yang problem yang tidak dipecahkan, kadang kita itu bingung. Kita bingung kemana jawabannya. Pakai. Kita berdoa, baca firman Tuhan, kita libatkan hikmat yang berasal dari Allah Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja luar biasa. Dan kita serahkan segala permasalahan, problem kepada Tuhan. Disitulah kita diberikan hikmat yang luar biasa, yang manusia akan melihat, akan terkaget, tercengang. Kok bisa begitu ya? Luar biasa ya. Kalau pemikiran kita mungkin sempit, nggak mungkin lah kita bisa menyelesaikan masalah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Masalahnya itu besar loh. Sampai kita itu, masalah itu di ambang mendekati hidung kita. Maka, oleh karena itu kita serahkan. Biarlah hikmat Tuhan yang bekerja. Dan kita mengikuti aja. Seperti kita mengikuti arus aliran sungai. Kemana dia pergi akan kita ikuti. Gitu. Terus saya akan kesimpulannya, membuat kesimpulan. Jadi selama kita masih hidup, kita tidak luput dari masalah atau problem. Oleh karena itu kita harus bersandar pada hikmat Allah Bapa, Roh Kudus, dan Kristus yang membuat kita berada di jalan yang benar. Amin. Sungguh luar biasa. Mari saudara-saudara, jangan malu-malu, jangan takut, libatkanlah hikmat dari Allah Bapa. Sehingga kita bisa melakukan, bisa memecahkan segala problem, masalah yang kita hadapi. Karena kita pasti kita akan menghadapi problem atau masalah. Dan kita tidak bisa menghindar dari problem atau masalah. Libatkan. Ya kan? Ini saya kasih contoh yang terakhir ya. Saya punya adik perempuan. Ya. Terus dia mengalami masalah. Anaknya jatuh sakit. Dan akhirnya seperti cacat. Tidak bisa connect. Akhirnya dia memang sempat marah atau apa, kecewa sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya dia diajak sama kakak saya ke tempat gereja yang lain. Dan disitulah dia sadar. Dia serahkan, dia berikan kepada Tuhan permasalahan. Ya, memang dia ada usaha, ada 3 toko handphone. Ya, tapi biasa-biasa aja. Nah, sekarang suaminya dikasih hikmat sama Tuhan. Sekarang dia usaha menjadi distributor sepeda listrik. Sekarang sudah terkenal dia. Luar biasa sekarang. Sekarang dia hari ini dia buka toko di Cepu, bahkan di Brebes. Khususnya distributor ada di Surabaya. Dia ada 3 tempat. Mari saudara libatkan. Tadi saya bilang kepada saya, koteki saya serahkan. Saya nggak tahu apa lagi. Ya, saya nggak, sudah pas-pasan. Saya memiliki kekayaan pas-pasan. Terus suaminya dikasih hikmat, jual sepeda listrik. Akhirnya dia jual. Bahkan dia nekat, ini pasti berhasil, pasti berhasil. Nanti saya khawatir, dia kalau berhasil, kalau enggak kita utangnya banyak gitu. Tapi dia sudah berdoa, memang inilah jawaban Tuhan. Terus suaminya bekerja, sekarang punya pegawai banyak. Sampai kurang. Sampai ngajak kakak saya, ayo ikut saya gitu.
ya namanya orang ya supaya ada kepercayaan gitu ya. Kalau kadang-kala kalau ikut, maksudnya mengambil orang kadang nggak percaya, disalahgunakan, bahkan bisa korupsi. Makanya adik saya ngajak pokok saya nomor 1, ayo ikut dengan saya, join gitu. Sekarang adik saya maju dan menjadi distributor Jawa Timur. Luar biasa. Itu kesaksian hidup yang kita tidak bisa tinggalkan. Mari saudara-saudara, Bapak-bapak, Ibu, pakai hikmat dari Allah Bapa, Roh Kudus dan Kristus. Jangan remehkan. Karena hikmat yang berasal dari dunia atau hikmat yang kita miliki kecil, tidak sebanding dari yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang menuntun hidup kami, yang memberikan hikmat kepada kami, supaya kami tidak terjatuh atau tersesat jalannya, sehingga kami bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan, problem yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kau mengasihi kami. Di dalam Engkau kami merasakan kedamaian. Di dalam Engkau kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kami tidak merasa ketakutan. Karena Engkau memberikan hikmat yang luar biasa. Seperti Engkau juga memberikan kepada Raja Salomo. Sehingga Raja Salomo terkenal hikmatnya yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Doa pemberkatan. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau rela hidup miskin dan menderita di kayu salib. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah sistemmu, diberkatilah kesehatanmu. Karena Tuhan yang Engkau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sehingga pada saat engkau duduk, engkau lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu dan kepintaranmu, dan juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di surga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan pernyataan Allah Roh Kudus menyertai hingga akhir zaman, dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Amin.
kasih. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita. Selamat hari Amin. Minggu, selamat Haleluya. melakukan Kita semakin aktivitas. diberkati. Terima kasih buat Pastor Terima Teki, kasih buat buat Pastor Teki, Pastor ibu-ibu Neni, bapak-bapak yang ada di Zoom, untuk Pastor Neni semuanya, Ibu Monica, Ibu Novi, terima kasih Ibu Bu Megawati, Megawati, semua yang ada di Shalom, sini. Bu Gyokim, Ya, Ibu terima Gyokim, kasih, Bu semuanya, Tuhan Yesus Megawati, memberkati semuanya. Ibu Monica. Jangan lupa untuk tetap stay terus bersama dengan kami di Amin. Malang pada minggu depan, dan juga dalam minggu ini kita akan mengadakan yang namanya Paskah bersama ya. Jadi nanti ada lomba, jadi Bapak Ibu siapkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti lomba-lomba yang akan kami sediakan nanti di bulan Maret ini. Itu pengumuman tambahan, dan terima kasih juga atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan di Fata Malang sampai detik ini. Ibu tetap setia di Zoom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu kehidupan rumah tangga, ekonomi semuanya. Amin. Terima kasih semuanya juga yang ada di Malang juga. Terima kasih. Mau sekalipun hujan tapi tetap luar biasa ya, masih setia di sini. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Silakan di-unmute dulu dong suaranya biar ada suara-suara dari sana ya, dari luar gitu ya. Puji Tuhan. Ya, Ibu Monica, Pastor Teki, thank you so much buat firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya bisa pamit ya. Ya, terima kasih semuanya. Kita pamit dulu untuk diri buat minggu depannya lagi. Jangan lupa stay tune terus bersama dengan kami di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, Bapak Ibu saudara kasih. Memberkati. Iya, silakan sudah. Nanti doanya sendiri-sendiri aja. Dimatiin dulu. Mari kita sama-sama